Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Freddy di sini saya ingin memberikan sebuah contoh dari sebuah implementasi machine learning. Itu di sini saya akan memberikan contoh mengenai salah satu library dalam machine learning yaitu scikit-learn ya, yang saya gunakan pada kali ini untuk memprediksi gaji. Ya, oke. Ini merupakan sebuah contoh yang sederhana ya, sebuah contoh prediksi yang sederhana. Nah, di sini langsung saja kita menuju ke projectnya. Pertama yang saya lakukan ialah importir library. Di sini ada beberapa library. Pertama, mengimport pandas atau ya karena memang ini library dasar. Nah, setelah itu kita mengimport scikit-learn ya. Ini scikit-learn-nya ini sklearn ya. Sklearn disingkat sklearn. Kita di sklearn ini kita mengimport dua itu. Ada linear regression yang nanti akan kita pakai untuk prediksinya dan train test split. Nah, yang train test split ini akan kita gunakan untuk melatih data gitu. Melatih data, nanti datanya akan kita latih agar mencapai suatu titik tertentu yang mana memberikan akurasi yang tinggi untuk prediksi tersebut ya. Nah, selanjutnya import matplotlib atau PyPy-SPLT ya. Nah, ini digunakan untuk penggambaran diagram ya, atau grafik. Nah, pertama di sini yang saya lakukan ialah mengimport data ya. Ya, kita membaca dari dulu pertama df kemudian pd ini ya pandas .read underscore csv. Nah, baru kita mainkan datanya dulu. Di sini yang saya gunakan ialah salah satu data ya, itu yang berbentuk csv. Di sini setelah diimport datanya kita lihat dulu gitu, apakah datanya sudah masuk atau belum. Pertama ini saya menggunakan df.head ya. Di sini variabelnya yang menyampung data itu kita masukkan ke variabel df ini ya. Nah, jadi ketika kedepannya itu yang akan kita menggunakan ini df ini gitu. Jadi tidak usah panjang-panjang pd.read_csv input data lagi ya, tapi sudah kita simpan ke variabel df ini. Nah, pertama kita tunjukkan dulu datanya, itu df.head ya, yang head ini akan menampilkan 5 data teratas itu. Nah, di sini sudah ada 2 kolom ya, ada 2 kolom dan 5 baris. Nah, mungkin bisa diingat ya, jikalau untuk angka itu kita dimulai dari angka 0 bukan dari angka 1. Nah, di sini sudah 2 kolom dan 5 baris. Nanti saya memang hanya menggunakan 2 kolom ya. Nanti kita akan memprediksi gaji itu berdasarkan experience yang ada gitu. Misalnya jikalau experience-nya 2 tahun, 3 tahun, nah itu gaji yang keluar itu sekiranya berapa gitu. Nah, pertama kita tunjukkan infonya dulu ya gitu. Di sini akan menunjukkan mengenai data column, data isinya gitu, variabelnya, dan data type-nya itu apa gitu. Di sini sudah jelas ya, column itu ada years experience, salary, dan datanya full semua, non-null, dua-duanya, dan ada 35 baris data, dan data type-nya yang years experience itu berbentuk float karena memang ada koma-komanya itu ya. Yang kedua ini salary ini berbentuk integer. Nah, lanjut di sini pada yang kedua ini yang kita menggunakan ilog untuk membagi data ke variabel x dan y. Nah, jadi setiap variabel x memiliki, kita kasih satu kolom, dan y kita beri satu kolom. Nah, 2 kolom ini nanti akan kita gunakan ya untuk training data gitu. Nah, ini untuk melihat apakah kolom itu sudah benar-benar rapi, kita bisa masukkan variabelnya ya. Nah, di sini x yang berisi years experience, dan yang y ini harusnya salary. Benar, salary. Nah, di sini sudah terekam ya. Untuk x itu memiliki data years experience, dan y ini memiliki data salary. Nah, jadi setiap variabel memiliki datanya masing-masing gitu. Jadi tidak boleh sama. Jika nanti sama, nanti akan prediksinya tidak akan berhasil gitu. Karena tidak ada sesuatu hal yang bisa untuk dibandingkan.
Nah selanjutnya, nah ini sebelumnya kita sudah import yang ini ya, yang train test ini, yang ini. Nah ini sudah kita import. Sekarang train test split. Nah ini gunanya itu untuk mentrain data ya. Dan di sini sudah kita bagi kedua ya, antara untuk data testing dan data training gitu ya. Nah di sini ada text size-nya 1:3, berarti yang 70% untuk training dan 30% untuk testing gitu. Kalau tidak salah itu, semua isinya nggak kebalik gitu. Nah di sini yang random set-nya ini digunakan ketika menentukan perubahan gitu. Ketika kita merefresh ulang apakah datanya berubah atau tidak. Nah di sini saya beri nol ya, berarti itu tidak berubah sama sekali itu. Lanjutnya kita ini ya, panggil DNA regressionnya, kita masukkan ke variable regressor agar tidak terlalu rumit juga ketika nanti memanggil gitu. Nah. Oke, sekarang kita coba run dulu. Wah, oh iya ini, maaf ini belum di run. Oke, ini di run, ini juga di run. Oke, nah ini sudah selesai ya. Nah yang linear regression ini kita gunakan nanti untuk prediksi ya. Nah yang seperti ini nih ya, jadi tadi data yang diambil dari X-test tadi, data yang disini dari X-test tadi kita akan gunakan untuk prediksi. Nanti yang Y-pred, yang variable Y-pred ini akan kita panggil di akhir. Kita run dulu biar kembali di error. Nah, setelah itu ini ya, ini kok banyak gitu ya variable yang PLT ini yang tadi sudah kita panggil ya, yang pyplot itu, yang matplotlib dan pyplot itu yang memang digunakan untuk pembentukan grafik gitu. Nah di sini kita akan membentuk grafik gitu. Grafik yang kita buat itu yang pertama ini grafik train yang diambil dari training data ya, antara data X dan data Y tadi ya, yang data years experience dan data salary itu kita train ya. Nah habis itu colornya ini kita menggunakan color blue. Nah dan ini untuk titiknya red, warna merah gitu. Ini yang regressor predict tadi ya, kita gunakan juga. Nah habis itu langsung aja kita run ya. Nah seperti ini, garis merah. Nah yang ini menunjukkan akurasi data ya. Akurasi data setelah kita train tadi gitu. Semakin mendekati semakin mendekati garis, maka akurasi data tersebut semakin bagus. Seperti itu. Nah selanjutnya ya, ini ialah data testing ya, penjelasan sama seperti tadi ya. Sebenarnya untuk penggunaan pyplot ini tidak terlalu berpengaruh ya pada mentraining data itu, yang memang karena matplotlib ini dikhususkan atau difokuskan untuk penampilan data secara grafik gitu, dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, dengan ini kita bisa lihat, kita bisa tahu ini datanya itu sudah akurat belum, sudah cukup akurat belum, seperti itu. Jika kalau masih belum akurat, nah nanti proses training data tadi akan kita ubah lagi, seperti itu ya. Nah sini sudah jelas ya. Nah sekarang kita masuk ke prediksinya gitu. Di sini kita masukkan ke salary_predict ya, regressor.predict. Nah di sini akan kita coba masukkan satu ya. Satu ini kan tadi setiap ini kan beda-beda gitu. Nah ini kita coba cut lagi ya. 1,1 ya sepertinya 1,1 salary-nya berapa, 1,3 salary-nya berapa, 1,5 salary berapa. Nah tentunya semakin ini beda-beda ya gitu ya. Nah jadi tidak semakin tinggi itu tidak semakin besar salary-nya gitu. Nah jadi ini mungkin akan menjadi sebuah tantangan dari sistemnya gitu untuk memprediksi gitu. Nah kita coba ke 4,3 ya, berapa sekiranya salary yang akan didapatkan gitu. Nah ini merupakan perkiraan dari salary yang kita dapatkan ketika years experience kita itu 4,3 gitu, misalnya 4 tahun atau 3 bulan seperti itu. Jadi mungkin
cukup sekiannya yang bisa saya jelaskan. Ini merupakan sedikit contoh dari implementasi library scikit-learn ya pada machine learning. Itu kita gunakan untuk prediksi gaji. Ini merupakan sebuah contoh yang sederhana, sebuah proyek yang sederhana karena kita hanya menggunakan dua variable dependent, yaitu experience dan salary saja gitu. Mungkin ini bisa dapat membantu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.